Baik, teman-teman, kita masuk pertemuan ke-16 dari 17 yang kita targetkan. Masih tentang kelas surveyor yang kedua. Memang tidak cukup untuk satu bahasan saja. Walaupun dua pembahasan juga tidak cukup. Soalnya Anda mengambil training Marine Class Surveyor yang diselenggarakan oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Dulu tahun 94 saya training 3 minggu di Jakarta, di Hotel Sepian, dari pagi sampai sore. Tentu ada beberapa teman yang bolos ya, di waktunya 3 minggu. Jadi semua mahasiswa dan KKM diminta oleh di perusahaan Pertamina untuk ikut di 2 kelas. Kelas pertama, kelas 2, dan 60 yang disekolahkan mengenal biro klasifikasi. Dan setelah itu kami masih ada di pelayar. Setelah di darat di kantor saya lihat lagi ada training yang sama, Marine Class Surveyor yang diselenggarakan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, hanya waktunya 5 hari. Jadi modul yang 3 minggu itu dipres jadi 5 hari. Jadi pertanyaan kenapa? Ternyata 5 hari itu mulai di pagi, 7:30 sampai jam 9 malam. Dan tidak boleh bolos, ya. Bolos sekali itu gugur, kira-kira begitulah. Jadi kesempatan yang bagus ini dengan materi yang sama, himbau teman-teman engineer yang kelas 2 dan kelas 1 itu memiliki sertifikat yang sangat kental dengan profesi kita adalah Marine Class Surveyor. Tentu kalau untuk mualim ya yang berkenan atau interest cepat-cepat kepingin jadi nakoda ya nggak ada salahnya, karena nakoda itu bukan mualim senior ya, nakoda itu juga membawai kami orang muslim juga ya. Tapi ya yang penting adalah dari second engineer atau first engineer itu wajib ya. Saya tidak mengatakan harus, tapi wajib ya. Kalau merasa itu sangat penting ya ikuti saja ya, karena kita bisa survei dengan prosedur yang benar, ukuran yang benar, data benar ya. Itu untuk Telsab juga harus, kenapa harus begini begitu. Nah, kita boleh mengembangkan demi mengurangi kecelakaan di atas kapal di atas laut. Ya, mari kita sambut ya, semangat pagi teman-teman seprofesi maritim di darat dan di kapal-kapal Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, di Asia ya, terus ada teman-teman kita di Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, di Arab ya, di Kuwait, Dubai, Arab, Tanora atau Uni Emirat Arab, dan banyak yang kita tidak sebut satu persatu ya. Di Afrika juga ada, di Mesir, di Tusan Suez, di Nigeria, Madagaskar, Amerika di Tacoma, Panama, Amerika Latin, di Australia, Eropa, ya, Belanda, Italia, Laut Tengah, sangat banyak ya. Kalau kita membawa bendera merah putih berkibar, kapalnya memang belum sampai ke sana, tapi orang-orangnya ada semua. Ya, ini pahlawan di besar negara tanpa nama. Ini pemerintah juga harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan terutama ada kesejahteraan pelaut kita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin, saya perkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, ya, Marine Specialist, Marine Surveyor, Manager Offshore, dan tentu juga sebagai dosen maritim, juga sebagai penulis buku maritim. Ini maaf ini, supaya pembicaranya belum masuk dalam jajaran penulisan. Nah, ini saya sendiri pakai seragam karena tadi barusan Zoom dengan teman-teman dari STIP, ya pakai seragam STIP ya. Jadi sebagai dosen, sebagai pengarah, dan ada buku ini masih kita pakai, jadi buku perawatan perbaikan
Tapi dengan judul kurikulum baru ini mengarah kepada develop emergency and damage control plans and handle emergency situation. Nah, tentu ini menjadi penting berapapun kondisinya, apapun isinya, ya teman-teman tinggal nambahkan. Di bab ke-16 ini atau modul 16 ini adalah lanjutan dari yang tadi ya, annual survey, intermediate survey, propeller sub survey, propeller dan jadi lanjutan yang tadi itu tidak selesai dalam satu pembahasan. Ini sebagai sekilas info, di bab 17 kita akan bahas tentang kondisi emergency. Ya tentu ini sangat menarik buat teman-teman yang tidak mengendarai kapal mengalami emergency. Tentunya perusahaan maupun biro klasifikasi maupun jasa bandar juga mengendai yang sama, tetapi tindakannya yang berbeda-beda. Masuk kondisi komponen yang komponen genuine tapi sudah expired jual belikan lagi di pasar gelap. Ini sangat memprihatinkan. Kira-kira peranan dari pemilik kapal dan biro klasifikasi penting ditingkatkan untuk meneliti barang-barang yang di atas kapal yang betul-betul brand new ya, dari maker. Oke, ya, ini 3 perguruan tinggi yang telah mendidik saya dengan bantuan dari pemerintah, dari sekolah dapat tiga-tiganya dapat beasiswa ya. Artinya dalam keadaan sekolah masih bekerja, dapat uang saku dan lain-lain, gaji tetap dan seterusnya. Untuk itulah saya ingin mengabdikan diri, beramal, ibadah untuk bicara apa adanya. Kalau ada kurang lebih, tidak ada niatan untuk yang negatif ya. Sebagai ilustrasi kalau sekarang bilang positif malah bisa kena corona, itu corona 19 ya lebih baik negatif ya. Mari teman-teman sedikit senyum ya, ini mengandung vitamin C. Ini propeller ya. Kita lihat foto ini Pak Haji Suherman sebagai KKM di kapal yang sedang naik dok. Mari kita saja sama-sama jangan berhenti di kapalnya sendiri ya, kesempatan di atas dok bagi teman-teman semua baik kadet atau taruna dan semua masinis kita lihat ya, di bengkelnya dok itu yang kalau di Singapura cukup luas, ini di Batam, jadi bisa belajar tanpa membongkar milik kita sendiri. Nah, ini teman baik sekarang juga sama-sama jadi dosen di BPIP. Spesial survei kelima, ya. Jadi artinya 25 tahun menuju ke 30. Dan kapal masih bagus sekali ya. Ini kebanggaan kami. Kali ini dibeli oleh Raja Maritim tahun 2010 menggantikan Astro Pegasus 90.000 ton yang sudah mesinnya masih bagus, boiler masih sangat bagus, tetapi platnya sudah keropos, tidak bisa dipertahankan lagi. Ya waktu saya mengadakan energi sistem, kami mengadakan IJS, ternyata yang bocor di main deck-nya sangat banyak, lebih dari 40 ya. Kebocoran gas ini berbahaya sekali. Ya, oleh karena itu, main deck di atas kapal tidak bocor pun sampai ke Buritan disebut hazardous area, daerah berbahaya. Apalagi kalau ada yang bocor-bocor ya, jangan sampai menuai kebakaran yang bisa dipadamkan. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pemeriksaan khusus lengkap spesial survei. Jadi lanjutan yang kemarin dalam teorinya 4 tahun sudah boleh mengadakannya, tetapi karena ada dispensasi sampai 5 tahun ya cenderung pemilik kapal minta yang 5 tahun. Ya, spesial survei ini sangat penting. Jadi kalau kita mempertahankan kondisi kapal dengan baik, ya mudah-mudahan sampai 5 kali spesial survei masih kondisi baik. Ya. Kira-kira demikianlah. Spesial survei pertama ya 45 tahun, kedua ya
ketiga, keempat, kelima. Ini variabel ya, mau dibuat 5 tahun sekali, nggak boleh. Yang keempat ini sebenarnya menjadi 20 tahun, ketiga 5 tahun. Dan ini kalau memang mengikuti aturan yang benar di 24 tahun itu malah 6 kali spesial kelas survei. Nah, yang ke-6 itu adalah yang paling mudah dihafal ya kapal umur 25 tahun. Ya. Umumnya Mercenaries itu masih bagus ya. Jadi dua ketentuan, HAL survei dan Mercenaries survei. Kalau HAL itu lambungnya harus kondisi juga 70% ke atas, Mercenaries juga. Mercenaries ini khususnya ya mesin induk dan pesawat bantu. Mesin induk ya umumnya semua kapal di seluruh dunia lebih bagus karena jam kerjanya masih tidak sama dengan generator. Generator secara kontinu jam kerjanya cukup banyak. Kalau untuk mesin induk itu ya mungkin separuhnya atau sepertiganya. Pemeriksaan lambung ini saya lompati aja ya. Lambung bisa kelihatan, tentu ada apa marine growth ini yang harus kita jaga. Nah, ada pelabuhan-pelabuhan tertentu yang sangat tepat menimbulkan marine growth itu kondisi tumbuh-tumbuhan laut dan kerang yang menempel di lambung kapal ya. Pemeriksaan tangki-tangki bahan bakar dan pemeriksaan tangki-tangki ini juga kewenangan kelas untuk membuat kapal itu baik ya. Kenapa tidak kerjasama yang baik dan dilaksanakan dengan baik? Jangan sampai maaf kata diselesaikan secara adat ya. Ya kalau ada laporan bagus, terus ya diperiksa itu. Tentu kelas punya ketegasan. Spesial survei ketiga yaitu antara tahun sekian dilakukan ultrasonic test duty test ini untuk menjaga ya. Pada saat 15 tahun itu diperkirakan perusahaan sudah break even point, sudah kembali modal atau impas ya, tinggal 15 tahun ke atas boleh mengambil untung. Karena itu ultrasonic test ini juga sangat bagus supaya apa yang dipasarkan di charter kita jamin dalam kondisi baik. Ya ada jenis cargo vessel, dan lain-lainnya. Ini ultrasonic test ini menjadi pegangan bagi orang kapal dan pemilik kapal dan birokrasi verifikasi. Kemudian apa ini? Untuk kapal-kapal minyak, tanker. Ya. Saya menjalani kapal tanker lebih dari 22 kapal tanker. Ya. Lebihnya adalah kapal supply dan ada 4 kapal yang bukan tanker. Atau saya rasa hanya 2 kapal yang bukan tanker. Yang 24 kapal adalah tanker. Yang mengangkut bahan kimia yang umurnya lebih dari 10 tahun, maka pengukuran ketebalan seperti pada item C harus dilaksanakan pada setiap spesial survei. Saya kira bukan 10 tahun ke atas saja, ya memang harus diperiksa. Kenapa? Ini nanti kita akan menyangkut kepada protection, ya, anut protection kapal masing-masing. Ini juga banyak yang tiruan palsu, ya. Saya harapkan teman-teman yang membuat barang-barang palsu atau yang tidak benar jangan diulangi lagi lah. Ya, stop karena ini menyangkut lambung kapal ya. Kesediaan kapal harus bagus ya. Udah zaman sekarang ini atau orang anak-anak Jakarta bilang zaman now ini masih orang kepingin masukkan barang-barang yang sudah kelewatan. Ya. Semua ukuran suhu semacam menerus harus tukar. Kurang-kurangnya 3 potong membujur. Tapi kalau naik dok, ya jangankan 3 potong, seluruhnya bisa diambil. Bukaan tentang kulit kapal ya. Oke, saya percepat sedikit. Ya, harus diikuti tempat dan seterusnya. Pengurangan maksimum yang diizinkan pada plat adalah 20%.
dari tebal plat asli. Ini perlu dicatat oleh teman-teman di kapal, terutama para top manajemen. Bila kapalnya itu tidak dirawat dengan sing anod yang benar, tidak dirawat dengan set yang benar, ya pasti akan pengurangannya besar. Pada saat pengurangannya kurang dari lebih 20%, itu harus diganti platnya. Tentu kasihan juga pemilik kapal kalau sampai kejadian begini ya. Tapi pemilik kapal juga harus melihat terus yang anut itu benar apa tidak. Ada satu kapal yang disebut pada awal bab 14 itu bab 15 ya, Cintana Thomas itu karena dia untuk offshore hampir tidak berkurang ya, menggunakan electric protection yang mengelilingi kapal selama 14 titik, menjaga kondisi kapal platnya. Dan kapal ini jujur aja perusahaan kami mempunyai saham 25%, sehingga tiap 3 bulan saya diminta untuk melihat kapal itu. Tunggu, kapal itu sampai sekarang hampir tidak berkurang ya mungkin kurang 1-2% dari tebalnya plat, dan diperpanjang sampai 55 tahun. Ini sebagai contoh ya, kita Laut Indonesia pun, perusahaan Indonesia pun juga bisa merawat kapal dengan baik. Pemeriksaan mesin kemudi, steering gear, ini jelas dengan kemudi yang seperti lidah manusia bisa menggerakkan kapal yang sebesar pulau. Ya. Dan ini harus diperiksa. Kemudian juga mempunyai atau steering gear mempunyai emergency steering gear. Ya, dan itu harus dicoba. Pada waktu si trial setelah selesai dok juga harus dipastikan mesin kemudi bagus. Ya. Dan secara manual pun juga dicoba. Ya. Baik yang steering gear menggunakan elektrik atau hidrolik, ya. Kalau pneumatik nggak ada, karena itu butuh tenaga yang sangat besar. Kemudian semua di inlet pipe, di tes, ya. Ini bagian-bagian bawah memang harus diperiksa dengan teliti, karena itu harus naik dok. Jadi kalau gunakan underwater survey, kalau perlu double underwater survey, supaya jangan terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik. Teman-teman semua sudah lihat ya, starboard side tanker. Ini tanker yang tadi umur 25 tahun masih mulus. Ya kalau lihat di lambungnya itu bodinya hampir nggak ada yang bopeng-bopeng. Tentu kita harus belajar ya sebagai orang kapal, belajar kenapa kapal ini masih mulus sekali, masih bagus sekali. Tentu maintenance-nya bukan hanya di dek sangat bagus, di kamar mesin juga bagus. Saya katakan kapal umur 25 tahun, di lantai dasar kamar mesin tidak ada setetes pun tumpahan minyak atau air. Ini baru saya lihat pertama kali. Jadi ketika kami survei, ya saya sebagai marine surveyor di perusahaan kami, saya lihat belum pernah kapal sehebat ini. Ya. Mesin Indo 14.000 horsepower masih sangat bagus. Yang kerjanya masih relatif. Nah, generator ada 3 unit, 3-3-nya bisa dokter, jalan dengan bagus, 3-3-nya paralel pun juga bagus. Boiler ada 2, ya, setiap boiler 2 dapur, yang satu boiler tidak pernah ganti pipa. Berarti perawatan air boiler sangat bagus, ya. Hampir tidak ada 25 tahun masuk kondisi bagus. Yang satunya lagi ada 12 batang pipa yang diganti. Pipa-pipa yang lain sangat terawat. Apalagi yang masih dalam ruangan ya, sangat menakjubkan sekali. Dianjungan juga sangat bagus, seluruhnya bagus ya. Ini dioperasikan sampai hampir 10 tahun, tapi ceritanya cukup panjang ini ya. Jadi kapal ini masih bagus.
karena produksi minyak menurun terus, jadi diganti kapal yang kecil. Tapi saya yakin kapal ini hanya peraturan mengatakan harus double hull. Ya, tidak harus mestinya ada kemudahan kapal yang masih bagus ya, boleh-boleh aja ya. Kapal ini juga ada segregated ballast tank-nya atau lambungnya ini ada ballast tank-nya, bisa dimodifikasi lah ya. Ya, kapal di atas 20.000 ton harus bagus, banyak persyaratannya harus dipenuhi, baik persyaratan SOLAS maupun narpol. Ini kondisi sebelah kanan kapal, kalau tadi sebelah kiri kapal atau port side, ya tadi salah sebut. Pemeriksaan permesinan, machinery survey. Ini sudah bagian kami ya, dengan hull special survey. Nah, itu kalau ingin kapal itu setelah 25 tahun masih dioperasikan, ya pemilik kapal akan menyikapinya dengan serius ya. Jadi kita jaga dari awal lahir jangan sampai di tengah-tengah perjalanan terjadi maintenance yang breakdown repair. Semua komponen-komponen yang item class harus dibenahi, tidak boleh ada yang nil. Ya contoh cylinder head, 6 silinder paling tidak harus ada 1. Silinder, piston, crankshaft, camshaft, crosset dan lain-lain ini komponen yang dipertahankan sampai umur 25 tahun mas, pasti bagus. Main bearing, clamping bearing, pompa penunjang motor ya, turbo charge, blower, gearbox, propeller, internet, shaft, bearing, truck block dan lain-lain. Ini harus bagus. Yang di bawah pemeriksaan spesial kelas survei. Untuk pesawat bantu yang membantu mesin induk itu sangat penting dan diperiksa oleh kelas. Main lubricating oil pump atau main engine lubricating oil pump. Jadi kita kalau pompa ini ada 2, yang satu rusak, itu kalau mau beler tinggal 1 pompa, itu hati-hati. Kalau pompa itu tiba-tiba bearingnya elektromotor jebol, rusak dan terbakar, jadi pompa itu dua-duanya rusak, berarti main engine sebesar gajah pun ya tidak akan jalan. Ya, termasuk freeze-butter, jaket cooling pump, tim kondensor pump kalau untuk yang turbin ya, dan lain-lainnya. Jadi pesawat bantu untuk membantu operasi mesin induknya itu tidak terpisahkan. Jangan sampai spekulasi satu rusak belum siap diperbaiki, kalau masih mungkin diperbaiki sampai jalan, terus kita berangkat dengan 1 pompa. Ya. Itu menuai risiko. Bisa mogok di jalan, ya teman-teman supaya tahu kalau mogok kapal kosong nggak apa-apa. Berarti kira-kira 1 kali sama dengan trayek kapal bayar ke Smith ya, pada takut yang gandeng-gandeng. Tapi kalau ada muatan paling tidak bisa 3 kali biaya untuk tarik kapal itu. Kenapa? Karena di pelabuhan berikutnya sudah di booking space-nya dermaga. Jadi kalau sampai terlambat, ya waduh, delay sebesar berapa hari ditambah dikalikan charter rate-nya kapal itu. Mari kita lihat ada manual kompresor, pump, balas pump, semua menjadi pesawat penting. Sedangkan pompa penunjang aja penting ya, apalagi pesawat yang oke, lanjut. Marine boiler survey. Ini boiler hampir seluruhnya adalah item class. Oke, kita lanjut lagi, cukup banyak ini ya. Perhitungan under 12 tahun, ini menaiki valve ya. Semua boiler item class boleh dikerjakan oleh orang kapal, tapi sepengetahuan biro klasifikasi. Saya ingin mengajak teman-teman untuk ini tekanannya paling enggak 1,5 kali working pressure. Itu
safety device-nya, safety valve-nya. So, yang bertekanan ini sangat penting diawasi oleh kelas. Mari kita lihat, ini ada 2 diesel generator. Ya, ada juga yang 3 ya. Jadi di kapal itu minimum 2 diesel generator. Dan itu pun masih punya emergency generator. Ya. Ini berarti ada 3. Yang satu, yang tadi adalah nomor 1, 2, ada 2 ya. Ya, ini pekerjaan kita semua, bongkar pasang, merawat. Kapal umur 25 tahun saya kagumi betul. Ya. Dan seterusnya main dan accelerated port generator kita ya harus diperhatikan semua. Ya, kita ajak teman-teman untuk melihat circuit breaker banyak sekali, dan listrik itu tidak bisa terpisahkan dengan pasangannya mesin. Pemeriksaan terus sinambungan tentu ya. Continuous class survey itu tetap apa yang diatur oleh biro klasifikasi sebaiknya dijalankan. Karena itu sudah tertulis ya. Jangan selalu dimudahkan. Pemeriksaan negara juga ya. Negara punya otoritas memegang undang-undang ya, yang tentu sekarang kita boleh bangga dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, tapi pelaksananya juga harus kita hargai kalau bekerja dengan sungguh-sungguh ya. Ini pemeriksaan garis muat load line survey. Ya, saya punya juga load line atau gas survey ya. Ini semua teman-teman yang AT1 maupun ANT1 penting untuk menambah ilmunya yang tentang load line survey ya, atau draft survey ya. Karena itu Anda bisa jadi surveyor juga. Ini ada beberapa yang kecil ya. Ini pun masuk kacamata biro klasifikasi. Pipa udara, ventilator, bakal kecil, kargo test ya, pre-import ya, wrapper. Jadi kelas itu hampir dikatakan memeriksa seluruhnya. Tapi jangan sampai tidak diperiksa dengan sungguh-sungguh. Pembaruan safety sertifikat dengan interval. Nah, yang setiap tahun, 5 tahun, 2 tahun, dan setiap tahun. Nah, telegraf pun yang sekarang mulai populer dengan nama safety ya, cargo safety construction, cargo safety equipment, cargo safety radio telegraf, cargo safety radio telepon. Atau dulu disebut seaworthiness safety ya, antara lain itu ya. Pemeriksaan pembaruan. Ya. Kalau regulasinya biro klasifikasi sudah sangat bagus, sehingga apa yang diharapkan sesuai dengan teorinya ya bisa tepat. Kita acara dan laporan ini laporan kerusakan ini sangat penting. Teman-teman di kapal masih malas membuat berita acara, sangat sayangkan. Saya boleh katakan berita acara adalah cikal bakal dasar-dasar manajemen sebagai pertanggungjawaban umum, karena di situ bukti-bukti yang nyata, orang yang tantangan minimum 3 orang yang ada di situ juga. Jadi harus terbuka mengenai pemilik kapal juga terhadap biro klasifikasi, terangkan. Jangan sampai, nah ini spot terakhir nih ya, saya ingin mengajak saudara-saudara ketika teman-teman di kapal dapat berita dari pemilik kapal, akan kedatangan biro klasifikasi, akan kedatangan top manajemen, visit atau auditor, atau inspektor. Nah, selalu saya tanyakan kepada teman-teman di kelas, apakah nakoda diterima berita dari kapal, kemudian untuk menyampaikan kepada stafnya, KKM dan Molin 1 dan semua perwira, bahkan sampai ke anak buah, kita akan kedatangan tamu ya, 2 hari lagi. Kira-kira jawaban dari nakoda dan para perwira kalau saya tanya,
rasanya gembira atau gelisah. Untuk penutup nih ya, bab ke-16 bagi penutup bab ini. Ya, semua senyum-senyum ya. Itu saya pernah ngajar nautika juga para anak kuda, apa jawabnya? Ya, semua daerah ragu-ragu. Tapi ada yang spontan juga. Gembira atau gelisah? Kalau saya bertanya agak tepat, jawabnya gelisah. Ya, para KKM juga mengatakan gelisah. Mualim gelisah, anak kuda gelisah. Saya sekali lagi mau bertanya nih, gembira atau resah? Resah, waduh. Ya, ini menunjukkan belum terjadi sinkronisasi antara nakoda dan perwira-perwiranya terhadap pemilik kapal dan biro klasifikasi yang dua-duanya itu kita handalkan. Ya. Jadi yang bertanggung jawab sampai kapal layup kedua-duanya itu. Jadi atau ditambah dengan Sabandar lebih gelisah lagi. Maka dari itu ya izinkan Pak Yusak Buanandoyo ini berseloroh ya. Nah, kalau memang rasa gelisah, sudah sampaikan dari nakoda sampai ke bawah, ya lagunya mungkin Bapak masih ingat begini. Resah dan gelisah menunggu di sana pacar kita, ya kan? Nah, kenapa resah gelisah? Ya, lagu apa itu ya? Resah dan gelisah menunggu pacar di sana. Pemilik apa? Kenapa mesti resah? Harus kita kesempatan. Setiap pekerjaan yang kita bisa kerjakan dilaporkan. Yang tidak bisa dikerjakan karena sesuatu keadaan atau materi lainnya atau harus rekunisi itu disampaikan kepada pemilik kapal terbuka, kepada biro klasifikasi, kepada Sabandar. Sedangkan kita kan hanya 6 bulan di kapal. Jadi kenapa harus diumpet-umpetin? Kenapa harus gelisah? Ya seharusnya teman-teman nakoda dan teman-teman walim, teman-teman KKM dan teman masinis, bahkan sampai ke bawah, ya pelayan, klasi, wiper dan lain-lain harus bersama-sama menyanyi sorak-sorak gembira ya. Pemiliknya mau datang, kenapa gelisah? Ini yang sampai hari ini masih terjadi seperti itu. Ya takut kenapa ya? Enggak boleh takut ya. Kasih tahu supaya kapal menjadi dreng, supaya kapal menjadi dos. Nyanyilah sorak-sorak bergembira. Nih, sebagai akhir kata dari kita membuat berita acara dan laporan kerusakan secara lengkap. Kalau berita acara itu tidak mengganggu operasi, ya kita atas sendiri. Kalau mengganggu operasi, sampaikan kepada pemilik kapal. Sampaikan kepada pemilik kapal akan mengundang yang berkompeten, kontraktor, dan lain-lain. Pasti ingin kapalnya bagus, supaya bisa dicatat. Walaupun sudah 25 tahun, kapal masih gagah. Ya, masih dijual dengan harga yang ya, sekali lagi jangan sampai kita menyanyikan resah dan gelisah menunggu pacar di sana, menunggu biro klasifikasi, menunggu para manajer, ya bukalah semua ya. Mudah-mudahan saya yang di usia yang usul ini, ya yang pasti di atas 60, kalau semangat ya boleh mengatakan 40, ya kalau umur saya secara KTP ya kurang dari situ. Ini beberapa soal untuk bantu Anda, para perwira laut, ya, nakoda sampai mualim dan masinis khususnya. Soal-soal ini adalah penyegaran. Dan supaya dipertahankan di modul 15 dan 16 yang tentang kelas survei. Kalau kurang jelas bisa lihat di buku manajemen yang kami buat, manajemen perawatan kapal. Satu lagi manajemen budaya, keselamatan, keamanan, dan pelayanan kapal. Itu seluruhnya kebaikannya untuk Anda semua, bukan untuk
penulis ya. Saya menyampaikan itu. Akhir kata, bila Anda berkenan dengan pembahasan modul 16 ini, ya silakan klik tekan tombol subscribe dan tanda like ya. Ingin berbagi pengalaman, beramal kepada teman-teman yang lain, silakan di-share. Minggu depan kita akan masuk modul berikutnya. Oke, salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Ya, nomor HP saya tertulis di bawah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan bedah buku ini. Ya. Sekali lagi terima kasih. Nah, ini sudah bisa live.